Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amanda. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu sudut berapa saja? Mari kita bahas pada bahasan berikut ini. Nah, sudut istimewa di sini ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai untuk sudut istimewa berikut? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, sudut-sudut istimewa untuk sudut 30 derajat. Di sini ada suatu segitiga ABC, kemudian panjang AB-nya 1, panjang BC-nya akar 3, dan panjang AC 2. Untuk sudut BAC 60 derajat dan sudut ACB 30 derajat. Nah, kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Yang pertama untuk sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Jadi kita lihat untuk sudut 30 derajat, nilai sin itu perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Jadi sin 30 derajat itu perbandingan antara AB dengan AC. Nah, panjang AB berapa? 1, panjang AC-nya 2. Jadi kita peroleh sin 30 derajat sama dengan setengah. Kita lanjutkan untuk cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu perbandingan antara cos sami sisi sampingnya BC yaitu akar 3 dan sisi miringnya AC yaitu 2. Jadi cos 30 derajat sama dengan akar 3/2, atau bisa juga dituliskan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah, kita lanjutkan untuk nilai tangen 30. Tangen 30 derajat itu perbandingan antara tan desam sisi depan dan sisi samping. Jadi tangen 30 derajat sama dengan 1 per akar 3. Nah, nilai ini bisa kita rasionalkan. Jadi kita kalikan akar 3 per akar 3, maka kita peroleh nilai tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Nah, jadi kita harus paling tidak menghafalkan untuk nilai sudut-sudut istimewa pada sudut 30 derajat, yaitu sin 30 derajat sama dengan 1/2, cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, dan tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sudut yang lainnya. Untuk sudut 45 derajat, di sini ada suatu segitiga ABC, kemudian panjang AB-nya 1, panjang BC-nya 1, dan panjang AC-nya akar 3. Kemudian sudut BAC 45 derajat dan sudut ACB 45 derajat. Nah, kita cari satu persatu. Yang pertama untuk sin 45. Karena di sini keduanya sudut bernilai 45, jadi kita bisa memilih salah satu ya. Sin 45 derajat sama dengan BC per AC. Jadi sin 45 ini yang kita lihat untuk sudut A. Jadi sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Nah, kita rasionalkan. Sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Maka kita peroleh sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai cos 45 derajat. Cos 45 derajat sama dengan AB per AC. Cos 45 derajat sama dengan 1 per akar 2, sama harus kita rasionalkan. Jadi cos 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Kita peroleh cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, jadi untuk nilai sin 45 derajat dan cos 45 derajat itu sama, yaitu 1/2 akar 2. Kemudian tangen 45 derajat. Tangen 45 derajat itu perbandingan antara sisi BC per AB. Jadi tangen 45 derajat sama dengan 1/1. Maka kita peroleh tangen 45 derajat sama dengan 1. Nah, dari sini kita hafalkan lagi. Untuk sudut 45 derajat, maka nilai sin 45 derajat itu 1/2 akar 2.
cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, dan tangen 45 derajat sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk sudut 60 derajat, ada suatu segitiga ABC dengan panjang AB-nya 1, panjang BC akar 3, dan panjang AC 2. Kemudian sudut BAC 60 derajat, berarti untuk sudut ACB 30 derajat. Kita akan mencari nilai sin 60 derajat. Jadi yang kita lihat adalah sudut 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan BC per AC. Jadi sin 60 derajat sama dengan akar 3 per 2. Atau bisa kita tuliskan sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Kemudian nilai cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan AB per AC. Jadi cos 60 derajat sama dengan 1 per 2. Kita lanjutkan lagi untuk nilai tangen. Tangen 60 derajat sama dengan BC per AC. Jadi tangen 60 derajat sama dengan akar 3 per 1. Maka kita peroleh nilai tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, tambah lagi yang harus kita hafalkan. Sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Cos 60 derajat sama dengan 1 per 2. Dan tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Kita sudah mencari sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Oke, itulah tadi beberapa cara untuk mencari sudut-sudut istimewa untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Baiklah, sekarang kita lanjutkan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Di sini sudah ada keseluruhan dari sudut istimewa, yaitu untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk beberapa nilai sudut-sudut istimewa tadi sudah kita cari. Jadi di sini sudah kita peroleh nilai sin 0 derajat sama dengan 0. Kemudian sin 30 derajat sama dengan 1 per 2, sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Kemudian untuk nilai cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3, cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, kemudian cos 60 derajat sama dengan 1 per 2, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, untuk nilai tangennya itu bisa kita peroleh dari sin per cos. Jadi 0 per 1 sama dengan 0, tangen 30 yaitu setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3, tangen 45 1 per 2 akar 2 dibagi 1 per 2 akar 2 sama dengan 1, tangen 60 derajat 1 per 2 akar 3 dibagi 1 per 2 sama dengan akar 3, dan tangen 90 derajat yaitu 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Nah, itu untuk nilai-nilai sudut-sudut istimewa mulai dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contohnya. Nah, misalkan di sini diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Jika panjang sisi BC sama dengan 20 cm dan besar sudut BAC sama dengan 30 derajat, tentukan panjang sisi AB dan AC. Oke, untuk penyelesaiannya yang pertama, kita gambar dulu suatu segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di C, kemudian yang diketahui sisi BC 20 cm dan sudut BAC sama dengan 30 derajat. Nah, bagaimana kita mencari sisi-sisinya jika yang diketahui itu hanya sudut dan sisi di depan sudut? Kita harus ingat hubungan dari sudut dan sisi depan itu apa? Ya, hubungannya yaitu sin. Nah, jadi sin 30 derajat sama dengan sisi di depan sudutnya BC per sisi miring AB. Nah, untuk sudut istimewa 30 derajat berapa nilai sinnya? Ya, nilai sinnya adalah 1 per 2. Jadi 1 per 2 sama dengan BC nya 20 per AB yang kita cari.
Kemudian kita kalikan silang, jadi 1 kali AB sama dengan 2 kali 20. Kita peroleh AB sama dengan 40. Jadi panjang sisi AB sama dengan 40 cm. Oke, sekarang yang sudah kita temukan yaitu sisi AB-nya sama dengan 40 cm. Dari sini kita bisa mencari sisi AC. Pakai apa? Pakai Pythagoras. Jadi AC sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BC kuadrat, sama dengan akar 40 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Jadi akar 1600 dikurangi 400, kita peroleh akar 1200. Nah, kita sederhanakan, akar 1200 berapa? Ya, jadi kita dapatkan nilai AC sama dengan 20 akar 3. Jadi panjang sisi AC sama dengan 20 akar 3. Nah, inilah salah satu contoh untuk menerapkan sudut istimewa ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke latihan. Nah, yang pertama hitung nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 90 derajat dikurangi tangen 45 derajat. Jadi dari sudut-sudut istimewa yang kita peroleh tadi tinggal dimasukkan, nanti kita dapatkan nilai dari pertanyaan nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, tentukan panjang sisi-sisi dari segitiga ABC jika diketahui sudut A 60 derajat, sudut C 90 derajat, dan panjang sisi AC 8 cm. Karena yang ditanyakan panjang sisi-sisinya dan yang sudah diketahui hanya sisi AC, berarti kita harus mencari sisi AB dan sisi BC. Oke anak-anak, mungkin untuk materi sudut istimewa sampai di sini dulu. Silakan dikerjakan latihannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.